Ketika Hati Telah Mendua, episode 12, final. Suasana di rumah Farhan sangat kacau pagi ini. Bayi Nadia yang rewel hanya mau digendong sama mama, Aira yang merengek karena pagi-pagi tidak menemukan Niken, dan akhirnya Naura yang menggantikan sang ibu dari membangunkan sampai mendandani Aira hingga siap sekolah. Farhan mencoba menghubungi ponsel Niken, namun tidak aktif. Pria itu mengingat kejadian semalam. Ia kelepasan mengusir sang istri. Saat setelah itu ia sadar jika ucapannya kelewatan. Farhan tak menyangka jika Niken benar-benar pergi menuruti ucapannya. Ia pikir akan seperti yang sudah-sudah. Wanita itu akan menganggapnya angin lalu saat Farhan menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya. Hanya Naura yang tampak biasa saja. Ia yakin telah terjadi sesuatu pada orang tuanya. Namun, Naura lega. Akhirnya mamanya memilih untuk pergi. Karena tadi Farhan sudah mengecek pakaian Niken dan memang sebagian sudah tidak ada di lemari. Hanya pakaian yang Niken bawa. Sepeda motor yang biasa ia gunakan pun tidak dibawanya. Naura yakin, meskipun saat ini Niken meninggalkannya, pasti cepat atau lambat, mamanya itu akan menjemputnya. Naura melihat Nadia sangat kerepotan di dapur. Terlihat Nadia sedang memotong sayur sambil menggendong bayinya. Gadis itu membuka kulkas, kemudian mengambil 3 butir telur. Setelah itu, ia mengambil teflon dan meletakkannya di atas kompor. Menyalakan kompor, Naura menuangkan sedikit minyak di atas teflon, lalu didadarnya satu persatu telur setelah dikocoknya di mangkuk kecil. Untuk nasi, sudah menjadi kebiasaan Niken untuk memasukkan beras ke magicom sebelum tidur. Sehingga saat pagi, meskipun bangun kesiangan, tidak khawatir anak-anaknya tidak sarapan. Tidak usah repot-repot, aku bisa kalau hanya untuk membuat taluk sarapan. Kami sudah terbiasa hidup susah, jadi kami sudah terbiasa untuk tidak manja. Setelah ketiga telurnya matang, Naura meletakkannya ke piring. Lalu diambilnya nasi untuk ayah juga adiknya. Kemudian membawanya ke meja makan. Nadia terdiam. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Sejak bangun, Nadia tidak melihat Niken. Karena bayinya yang terus saja rewel, ia akhirnya mengurungkan niat untuk memasak. Apalagi Farhan, Naura, dan Aira sudah memiliki lauk untuk sarapan. Itu kenapa? Kenapa kamu tidak menyusuinya? Tanya Farhan sambil terus mencoba menghubungi Niken. Iya mas, jawab Nadia terbata, kemudian mengambil botol susu dan menaruh susu formula ke dalam botol. Kenapa aku lihat kamu masih susu formula terus? Ada apa dengan ASImu? Tanya Farhan lagi yang ternyata masih memperhatikan gerak-gerik Nadia. Nadia bingung apa yang harus dikatakannya. Mas, itu ASIku kurang, jadi aku harus menyambungnya dengan susu formula. Oh ya? Iya mas. Ya sudah, biasakan jangan sampai nangis kencang, nanti jadi kebiasaan. Iya mas. Semalam, usai mendapat pengusiran dari Farhan, Niken langsung masuk ke kamarnya. Saat semua penghuni rumah sudah tertidur, ia mengemasi pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. Pagi-pagi sekali ia pergi dari rumah itu dengan menggunakan taksi. Meskipun berat meninggalkan anak-anaknya, Niken merasa harus pergi. Ia berjanji akan kembali dan akan membawa anak-anaknya ikut serta. Niken menempati rumah barunya. Rumah yang baru berisi 1 tempat tidur dan 1 lemari. Ia akan membeli perabot lainnya, karena ia sudah pasti akan tinggal di sana. Niken juga akan memenuhi rumahnya dengan perabot-perabot sesuai dengan karakter favorit Naura dan Aira. Ia akan menjadikan rumahnya sebagai surga bagi dirinya dan kedua putrinya. Sudah 3 hari Niken meninggalkan rumah. Namun Farhan belum juga bisa menemukannya. Sudah 3 hari juga keadaan rumah kacau balau. Nadia yang malam harus menggendong Tasya karena harus begadang, yang malam-malam rewel harus bangun sangat pagi juga agar bisa menyiapkan sarapan sebelum Tasya bangun dari tidurnya.
Putri Nadia dan Farhan itu tidak mau digendong ayahnya. Dia hanya mau digendong sang mama. Aira juga makin menambah kekacauan karena setiap hari pasti ngambek lantaran tidak ada Niken. Ibu Farhan datang pada siang hari. Awalnya berniat untuk membantu Nadia menjaga Tasya, tetapi Tasya juga tidak mau digendong neneknya. "Mama kemana ya, Ra?" tanya Farhan yang sudah mulai putus asa karena belum juga mendapat kabar dari Niken pada Naura saat sedang berada di kamar sang putri untuk membantu membangunkan Aira. "Mana Naura tahu?" jawab Naura santai. "Tapi kamu kelihatannya tahu sesuatu. Kamu terlihat biasa-biasa saja, tidak kehilangan mama." "Ya, Naura biasa aja karena Naura seneng. Akhirnya mama pergi dari rumah ini, ninggalin ayah." "Kenapa seperti itu? Kamu senang mama ninggalin ayah, yang berarti ninggalin kamu dan Aira juga." "Ya lagian, ayah nyakitin mama terus. Sekarang gimana? Ayah tanpa mama. Lihat noh, Tante Nadia. Gitu aja udah kerepotan kayak gitu. Kamu nyukurin ayah?" "Bukannya nyukurin, tapi ayah pernah bilang kan ke Naura, kalau ayah mau berpisah sama mama, tapi jangan harap Naura bisa ketemu sama mama. Nah, ini udah terjadi. Sekarang yang kelimpungan siapa? Naura atau ayah? Baru 3 hari loh ini." "Kamu makin hari makin berani sama ayah." Hanya dengan suara kecil Farhan mengucapkan itu, seolah ia tidak memiliki tenaga untuk berdebat dengan putrinya. "Buah jatuh gak jauh dari pohonnya ya. Udah ayah bangunin Aira terus dandanin dia. Bujuk dia biar gak ngambek, Naura mau mandi." Ucap Naura sambil melenggang ke kamar mandi. Ada senyum terukir di bibirnya. Meskipun ia kesepian tanpa Niken, tapi ia senang karena dapat melihat raut kehilangan dari wajah ayahnya. Setidaknya Naura tahu, meskipun ayahnya kasar kepada mamanya, sang ayah masih memiliki rasa kepada sang mama. "Kamu sakit, Nat? Kamu kelihatan pucat?" tanya Ibu Farhan saat sedang bersama Nadia menjaga Tasya. "Enggak kok, Bu," jawab Nadia pelan. "Kamu yakin?" "Iya, Bu. Kalau ada yang kamu rasa, berobatlah. Jangan tunggu Farhan nyuruh. Dia memang seperti itu. Sama Niken juga begitu. Kamu beruntung menjadi istrinya di saat Farhan sudah tidak kesusahan lagi. Dulu, Ibu suka kasihan sama Niken. Hidup di kosan sempit, keuangannya juga masih susah. Belum lagi Farhan juga suka marah-marah. Tapi Ibu tidak bisa berbuat apa-apa." Ibu Farhan bercerita sambil ingatannya menerawang ke masa lalu sang putra. Nadia meneteskan air mata mendengarnya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Ibu Farhan. "Saya merasa bersalah sama Mbak Niken, Bu. Apalagi sekarang Mbak Niken pergi. Harusnya saya yang pergi, Bu." "Kamu bicara apa? Jangan sampai Farhan mendengar kata-kata kamu. Kalau sampai dia dengar, dia bisa marah. Apalagi saat ini pikirannya sedang kacau." "Maaf, Bu." "Begitulah Farhan, kamu harus bisa sabar menghadapinya." "Iya, Bu." Saat jam istirahat, Niken datang ke sekolah menemui Aira. Ia masuk ke kelas Aira saat putrinya itu sedang duduk terdiam. "Anak mama kok gak ikut main bareng teman-temannya?" Niken duduk di belakang Aira. Ia sengaja masuk dengan mengendap-endap agar sang putri tidak menyadari kehadirannya. Aira yang mendengar suara sang mama langsung menengok ke belakang. "Mama?" seru Aira. Kemudian pindah tempat duduk dan langsung memeluk wanita itu. "Mama dari mana? Kenapa mama ninggalin Aira sama Kak Naura? Aira kangen sama mama," ucap Aira sambil menangis terisak. "Iya sayang, iya. Mama juga kangen sama Aira." "Mama jangan pergi lagi," pinta Aira. "Dengar sayang, mama lagi rapihin rumah mama. Nanti kalau udah rapi, mama akan bawa Aira pindah sama mama. Sama Kak Naura juga. Tapi Aira gak mau ditinggal lagi. Sabar sayang, pasti mama akan bawa Aira. Mama janji. Sekarang Aira tinggal dulu di rumah ayah ya." Niken terus membujuk Aira sampai bocah itu mau menuruti kata-katanya. Niken juga melarang Aira untuk bercerita tentang pertemuan mereka kepada Farhan. Ia berjanji akan menemui putri bungsunya lagi esok hari. Usai menemui Aira, Niken menunggu jam istirahat kedua di sekolah Naura. Niken menunggu Naura di kantin sekolah. Tanpa Farhan tahu, mereka memang saling mengirim pesan.
dengan nomor baru Niken yang hanya Naura yang tahu. Saat Naura sudah menemukan di mana Niken duduk, Naura menghampiri sang ibu, kemudian memeluk dari belakang dan mencium pipi Niken. "Naura kangen mama," ucap Naura dengan nada merengek. "Mama juga kangen, sini duduk." Naura duduk di sebelah Niken. "Gimana keadaan rumah?" "Kacau, Ma. Ayah udah mulai ngerasa kalau mama tuh berpengaruh banget sama ayah." "Oh ya?" "Iya. Tambah lagi anak tante Nadia juga tiap hari rewel. Akhirnya tiap hari ngambek. Tambah kacau deh rumah. Nenek juga sekarang kalau siang ke rumah buat bantu jagain anak tante Nadia. Adik kamu juga loh itu. Mama gak mau kamu membeda-bedakan." "Iya, Ma." "Oh iya, Mama jadi mau pisah sama ayah?" Naura berhati-hati menanyakan itu. "Apa kalian tidak apa-apa?" Naura meraih tangan Niken di meja lalu menggenggamnya. "Ma, buat Naura yang penting Mama bahagia. Karena kebahagiaan Naura adalah ketika Mama juga bahagia. Bukannya Naura ikut campur, tapi buat Naura sudah cukup selama ini ayah terus menyakiti Mama. Sekarang saatnya Mama bahagia." Naura juga setuju kalau nanti Mama udah pisah sama ayah, Mama menikah lagi. "Hush, kamu ngomong apa sih?" "Ya bener kan, Ma. Kalau bisa buat Mama bahagia, kenapa enggak?" Niken hanya bisa tersenyum menanggapi ucapan putrinya. "Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberiku seorang putri yang begitu dewasa di usianya. Putri yang begitu menyayangiku. Aku minta padamu, tolong lancarkan segala urusanku. Amin." Doa Niken dalam hati. "Maaf Pak, tadi Ibu kesini," ucap salah satu pegawai Farhan saat pria itu datang ke warung. Semenjak Niken pergi, Farhan menjadi pontang-panting sendirian. "Ibu, Niken." "Iya Pak." "Kapan? Jam berapa? Di mana dia sekarang?" tanya Farhan dengan tidak sabar. "Sekitar 1 jam yang lalu. Beliau hanya menitipkan ini. Setelah itu beliau pergi," jawab pegawai Farhan. Bukan hanya Farhan yang kehilangan Niken, tetapi semua pegawainya juga sangat kehilangannya. Semenjak Niken pergi, Niken tidak pernah lagi mengunjungi mereka. Farhan menerima amplop berwarna coklat yang dititipkan Niken kepada pegawainya. Dibukanya dengan terburu-buru. "Apa kamu tahu dia pergi kemana?" tanya Farhan setelah membaca isi dari amplop coklat itu. "Tidak Pak." "Ya sudah, kamu lanjutkan lagi pekerjaanmu." "Baik Pak." "Niken, kemana kamu? Apa kamu sungguh-sungguh melakukan ini?" "Sebelumnya saya sudah jelaskan pada Ibu kalau kehamilan Ibu sangat berisiko. Jika saja Ibu mau mendengarkan saya waktu itu untuk menggugurkan bayi Ibu dan mau melakukan kemoterapi ataupun operasi, mungkin sekarang tidak akan separah ini. Tapi saya tidak mungkin membunuh darah daging saya sendiri, Dok. Hidup memang pilihan, Bu. Anak saya sekarang rewel, Dok. Saya tidak bisa memberinya ASI. Tapi dia juga tidak begitu mau meminum susu formula. Sebaiknya sekarang Ibu bicarakan penyakit Ibu pada suami Ibu agar secepatnya kita bisa melakukan operasi." "Apa hanya itu? Satu-satunya jalan, Dok?" "Iya, hanya itu." Beberapa bulan yang lalu, tepatnya saat usia kandungan Nadia berusia 3 bulan, ia mendapat kabar buruk, yaitu berupa vonis dokter yang mengatakan bahwa dirinya terkena kanker payudara. Awalnya ia tidak ambil pusing akan hal itu karena kondisi tubuhnya masih bisa dibilang fit. Tapi saat usia kandungannya 8 bulan, dokter mengatakan jika sel kanker Nadia makin menyebar dan dapat dipastikan ia tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya. Padahal Nadia mencoba mengkonsumsi obat herbal dengan harapan ia akan sembuh. Dan setelah anaknya lahir, ia akan meninggalkan Farhan. Yang terjadi justru semakin parah. Farhan tidak tahu sama sekali tentang penyakit yang diderita istri mudanya itu. Nadia juga sama sekali tidak ingin Farhan mengetahuinya. Ia tidak ingin semakin menambah beban suaminya. Tidak sengaja Farhan melewati sekolah Aira saat jam istirahat. Entah kenapa ia ingin menemui sang putri. Farhan menepikan mobilnya, kemudian ia turun dari mobil, lalu masuk ke dalam sekolah Aira dan mencari kelas putri bungsunya. Langkah Farhan terhenti, tepat di depan pintu kelas Aira. Ia terkejut, namun juga ada rasa bahagia dalam hatinya. Di sana, di dalam kelas putri bungsunya, Farhan melihat Niken sedang menyuapi Aira.
Aira pun tampak sangat bahagia bersama Niken. Tidak ingin merusak kebahagiaan putrinya, pria itu memilih untuk menunggu Niken di dalam mobil. 15 menit menunggu, akhirnya Farhan melihat Niken keluar dari gerbang sekolah Aira. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, pria itu segera turun dari mobil dan menghampiri istri pertamanya. "Mas," Niken terkejut melihat Farhan ada di depannya. Farhan menuntun tangan Niken dan menyuruhnya masuk ke mobilnya. Setelah berada di dalam mobil, "Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu melakukan semua ini?" "Kenapa aku pergi? Bukannya Mas yang menyuruhku pergi." "Kenapa kamu seperti baru mengenalku?" "Mas, aku lelah terus-menerus menghadapimu, menghadapi sifat dan sikap kamu. Bukankah ini yang Mas mau?" "Aku pergi. Dengan cara ini, aku tak lagi membebanimu." "Dan apa maksudnya ini?" tanya Farhan sambil menunjukkan amplop coklat di tangannya. "Aku memilih untuk berpisah. Aku memilih untuk bercerai. Dengan begitu kamu tidak akan bisa tinggal bersama anak-anak lagi." "Tidak apa, asalkan mereka tetap mendapat hak mereka. Bagaimanapun juga, mereka ada di saat kita susah, tanpa mengeluh, tanpa merengek. Tidak apa jika aku yang tidak mendapatkan apa-apa dari Mas, asalkan mereka tetap mendapatkannya. Kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi. 14 tahun, aku rasa bukan waktu yang sebentar untuk mempertimbangkan ini. Kamu tidak memikirkan anak-anak. Kamu tidak memikirkan warung yang kita bangun dari nol. Anak-anak akan mengerti seiring berjalannya waktu. Kamu bilang warung yang kita bangun dari nol. Apa saat kamu ijab kabul dengan wanita lain, kamu juga memikirkan itu? Bukan yang selalu ada di otak kamu sukses karena usaha kamu, sementara aku hanya bisa membebanimu." "Ken, tolonglah." "Maaf Mas, keputusanku sudah bulat. Apa yang bisa menahanmu untuk tetap bersamaku? Tidak ada. Aku hanya ingin kita bercerai. Setelah itu, tugas kamu hanya membahagiakan istri dan anak-anak kamu. Jangan perlakukan dia seperti apa Mas memperlakukanku. Dan maaf, aku harus pergi." Niken sudah akan membuka pintu mobil, namun Farhan menahannya. "Tolong, aku mohon, tetaplah bersamaku. Maaf Mas, sisa hidupku terlalu berharga hanya untuk dihabiskan menghadapi kekerasan hati, sifat, dan sikap kamu." Niken turun dari mobil Farhan. Ia segera mengendarai sepeda motornya. Sepeda motor yang dibelinya dengan uangnya sendiri. Meskipun bekas, tapi baginya yang penting bisa ia gunakan. Untuk mengecoh takut Farhan mengikutinya, Niken sengaja melalui jalan-jalan sempit yang tidak bisa dilewati mobil.